Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas surat 3 Al-Imran ayat 53 ya, 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Sadaqallahul azim. Ini doa adalah doa yang diucapkan oleh murid-murid Nabi Isa dahulu. Waktu Nabi Isa menawarkan kepada jemaahnya, yaitu kelompok Hawariyun atau Hawariyin. Nabi Isa Jadi waktu Nabi Isa dulu menawarkan kepada murid-muridnya, siapakah di antara kalian yang mau menjadi penolong agama Allah? Nah, murid-muridnya menjawab, kami menjadi penolong agama Allah, kami beriman, dan kami beriman kepada Allah, dan kami bersaksi bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Nah, doa mereka ini adalah apa doanya? Adalah doanya Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Jadi ini doa mereka itu sama ya, doanya doa kita juga. Apa kata mereka, pemuda-pemuda yang pengikut Nabi Isa ini? Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Jadi doa ini doa pengikut Nabi Isa. Jadi mereka ajakan Nabi Isa tadi itu, hei kaum Hawariyun, siapakah yang ingin penolong-penolong agama Allah? Mereka mengatakan, kami menjadi penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, kami bersaksi bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Nah, dan ya Tuhan kami, doa mereka ini bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya, dan kami ikuti apa yang diturunkan oleh Rasul, maksudnya kitab Injil dan kitab-kitab sebelumnya, dan catatlah kami, masukkanlah kami golongan orang-orang yang menjadi saksi. Nah, sebetulnya umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad sama sebetulnya pengakuannya itu. Dia ngikutin Allah, ngikutin Rasul, dan dia termasuk golongan orang yang bersaksi kepada Allah. Nah, maka itu ayat 54-nya, orang-orang kafir itu ingin mengejar-ngejar Nabi Isa untuk membunuh mereka, untuk menyalib mereka. Maka Allah berfirman, ayat 54-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Jadi Allah berfirman, orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
Nah, jadi umat-umat Nabi dahulu itu sebetulnya itu selalu ada orang-orang yang tidak menerima mereka sebagai Rasul, tidak mempercayai mereka. Bukan saja mengenai Muhammad, umat Nabi Isa pun banyak yang tidak percaya. Ini kan termasuk umatnya yang percaya, ini umatnya yang baik, yang mengikuti Nabi Isa, maka dia bersaksi pada Nabi Isa, dan mereka adalah benar orang yang menyaksikan Nabi Isa sebagai Rasul dan kitab yang turunkan kepada Nabi Isa, mereka juga percaya itu. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa di ayat yang 55-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka minal ladzina kafaru وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu kepada akhir ajalmu. Jadi Nabi Isa itu akhir ajal, meninggal. Dan mengangkat kamu kepadaku. Jadi Allah katakan diwafatkan dia, diangkat dia. Serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Jadi orang kafir yang ngajar-ngajar kamu tadi, kamu selamat. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Jadi pengikut Nabi Isa yang aslinya dulu itu sama dengan kita sebagai orang beriman. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu mereka perselisihkan. Jadi Nabi Isa tadinya itu dikejar-kejar oleh orang Yahudi supaya yang ingin nangkapnya. Terus Nabi Isa lagi mengajar di mana jemaah-jemaahnya, maka Nabi Isa didatangin oleh Allah melalui malaikatnya, hai Isa, kami wafatkan, kami angkat kamu, diwafatkan dulu, diangkat dulu, dan kamu supaya membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir itu, supaya kamu itu enggak dikejar-kejar orang kafir lagi, dan menjadikan pengikut-pengikut kamu pada waktu itu, pengikut Nabi Isa itu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Jadi pengikut Nabi Isa itu ya surga. Dan kemudian kami akan kepada akulah kamu dikembalikan, kami memutuskan di antara kamu apa yang mereka prosesikan dulu itu. Nah, kalau ada orang yang percaya kepada Nabi Isa, cerita Nabi Isa ini seperti yang dikatakan ini, ayat 55 ini, dia diwafatkan, dia diangkat. Orang yang percaya, beriman dia. Kalau ada orang yang percaya, dapat azab Allah di dunia dan di akhirat dia. Maka itu Allah akan lanjutkan ayat 56-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Adapun orang-orang yang kafir, orang yang mengingkari pernyataan ayat 55 itu, bahwa Nabi Isa itu diwafatkan, kemudian diangkat ke langit, ada orang yang mengingkari itu, azab Allah buat mereka yang keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Jadi azabnya di dunia, di akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah kalau dia mengingkari. Karena ini pernyataan Allah, kan ayat 55 itu. Tapi ada juga yang percaya dengan cerita Nabi Isa diwafatkan, diangkat ke langit itu. Nah, siapa yang percaya, Allah katakan ayat 57-nya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Shadaqallahul azim. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka yang mempercayai cerita Nabi Isa di ayat 55 itu, maka Allah katakan orang beriman pada masalah itu Allah akan berikan kepada mereka pahala yang sempurna. Amalannya diterima dengan sempurna, Allah berikan pahala sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, Allah ceritakan, kami ceritakan cerita ini kepada kamu, hai Nabi Muhammad, ayat-ayat Allah. Dan Allah bacakan ini semua, ini Quran yang menjelaskan yang maha penuh hikmah. Nah, makanya itu kepada kita sebetulnya cerita Nabi Isa itu di Quran tuh komplit sekali itu. Komplit cerita Nabi Isa itu. Nah, Allah ceritakan lagi, sebetulnya kejadian Nabi Isa itu sama kayak Nabi Adam. Di ayat 59-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Sesungguhnya kejadian Nabi Isa di sisi Allah itu sama kayak Adam. Jadi misal penciptaan Isa itu seperti penciptaannya Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah dia. Nah, tapi kalau Adam langsung dari tanah, tapi kalau Nabi Isa kan ada ibunya dulu, ada ibunya Maryam. Nah, tapi inilah kebenaran dari Allah, maka jangan kamu meragukan apa yang disebutkan oleh Allah ini. Inilah yang benar, kata Allah. Nah, kemudian Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad di ayat 61-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadha lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna allaha alimun bil mufsidin. Nah, Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, ya, Allah ceritakan, ini kan cerita Nabi Isa ini kan turunnya ke Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad menceritakan kepada orang-orang Mekah pada waktu itu. Nah, siapa yang membantahmu tentang kisah Isa ini sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu? Maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami, anak-anak kamu, istri-istri kami, istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah. Dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Nah, mulai ceritanya mubahalah itu dari sini. Terus sekarang kan mubahalah, dikit-dikit orang mubahalah. Sebetulnya dari sini ceritanya mubahalah ini. Jadi surat 3 ayat 61 ini. Awal dari mubahalah. Apa sih mubahalah itu? Yaitu kalau orang menentang pernyataan kita, tapi berdasarnya ayat Quran. Dia nggak percaya. Oke, nggak apa-apa, nggak percaya. Tapi mari kita mubahalah. Datang ke gunung, di atas bukit gunung, ayo ajak anak istrimu,
saya ajak anak istrimu, ayo ya Allah, siapa yang benar di antara kami? Kalau memang saya benar, ya lanatlah dia. Kalau memang dia benar, lanat saya. Ya seperti itu. Itulah namanya mubahalah. Nah ini cerita yang benar. Maka tidak ada cerita Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi inilah cerita mubahalah. Yang sekarang kan orang cerita dikit mubahalah. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi sampai Rasulullah meninggal, diajak mubahalah, tidak ada yang berani diajak. Jadi Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Isa dulu itu. Ceritanya, sejarahnya Nabi Isa itu dia diangkat ke langit, wafatkan. Nah, ada yang menolak, dia menentang. Oh, kata Allah, wahai Muhammad, ajak aja mereka mubahalah itu. Kamu ini ceritanya benar dari Allah. Jadi kalau dia mesti berpaling, apa-apa. Allah mengetahui orang-orang yang buat kerusakan. Nah kemudian ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah ya Muhammad, hai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Allah dengan suatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Nah jadi katakanlah hai Muhammad kepada ahli kitab itu, mari kita berpegang pada satu kalimat. Kalimatnya apa? Antara kita sama kamu itu sama. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak boleh musyrik. Jadi tidak tidak ada yang kita boleh persekutukan suatu apapun juga. Tidak dapat sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Nah kalau mereka berpaling, ya udah jangan. Kalau dia mau itu, ya silakan. Tapi kalau dia mau berarti sama Tuhannya. Tapi kalau di luar ini dilarang oleh Allah. Nah kemudian lagi kita lihat lagi ayat selanjutnya, ayat 65-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Hai ahli kitab itu ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil, bisa juga ahli kitab Quran. Mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi ahli kitab dulu itu suka berbantah-bantah tentang Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim itu adalah Taurat dan Injil itu tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Ibrahim dulu baru Taurat sama Injil. Jadi kalau Injil menceritakan tentang Ibrahim, ya pasti benar, kan yang lalu itu. Kalau Taurat menceritakan Ibrahim, pasti benar. Apakah kamu tidak berpikir? Nah kemudian Allah kasih tahu ayat 66-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm
falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Beginilah kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Hal Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi mereka membantah sesuatu yang sudah Allah kasih tahu di Taurat, Allah kasih tahu di Injil. Mestinya jangan dibantah. Yang menceritakannya itu Allah, ada di Taurat, ada di Injil. Tapi ya Taurat dirubah, Injil dirubah. Nah itu sekarang makanya berubah. Berbeda jauh isi Taurat sama Quran. Karena ada perubahan. Nah kenapa apa sih mereka bantahkan itu? Jadi Nabi Ibrahim itu diperebutkan oleh mereka, oleh orang Nasrani bilang Nabi Ibrahim itu orang Nasrani, oleh orang Yahudi bilang tidak orang Yahudi. Lah kan Nabi Ibrahim itu sebelum ada Yahudi Nasrani kan. Ayat 67-nya coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allah bantah, Allah katakan Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang nabi yang lurus, berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, Nabi Ibrahim itu gak Yahudi, gak Nasrani kata Allah, yaitu agama yang lurus, agama yang tidak syirik. Nah kemudian Allah kasih tahu lagi di 68-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u. Alhamdulillah. Wa hadal nabiyyu walladzina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dari Nabi Muhammad beserta orang-orang yang beriman pada Muhammad. Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Jadi yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim itu adalah yang pengikut Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad itu yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Allah pelindung Nabi Ibrahim. Kenapa? Kalau kita ikut Nabi Muhammad itu ada dua ajaran Nabi Ibrahim yang kita ikut sampai sekarang. Satu, haji. Kedua, korban. Itu kan awalnya dari Nabi Ibrahim. Nah, agama lain enggak. Kalau kita ngikutin itu, setiap tahun kita korban, kemudian kita seumur hidup sekali naik haji. Kita lihat lagi ayat 69-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan diri mereka yang disesatkan dan mereka tidak menyadarinya. Jadi ada beberapa ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil itu ingin menyesatkan orang. Nah, padahal sebetulnya dia tidak menyesatkan orang, melainkan menyesatkan dirinya sendiri. Nah, Allah katakan juga ayat 70-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ahli kitab itu, mengapa kamu mengikuti ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui? Mengapa kamu mengingkari ayat Allah? Mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu mengetahui? Nah, jadi memang kadang-kadang ahli kitab itu mengingkari ayat Allah. Tanda dia mengingkari, Injil dirubah. Kayak di surat 5 itu ayat 15, 16 itu Injil dirubah. Kayak Taurat surat 6 ayat 91 itu Taurat dirubah. Jadi mengingkari kan, kalau merubah itu kan
Sedangkan dia tahu kan. Nah makanya ahli kitab itu, ya itu, dia tahu kitab tapi kitabnya malah dirubah gitu. Ayat 71-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Jadi ahli kitab itu memang ya lucu juga ya. Dia ahli kitab tapi mencampur adukan yang benar dengan yang salah dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Contoh, kan sebenarnya babi itu haram. Haram bagi mereka babi itu. Malah binatang berkuku haram. Nah, tapi itu mereka babi dimakan kan. Nah, dia dirubah itu. Ya anggap kalau babi hutan haram, kalau babi kota halal, ya tidak benar itu. Ya babi aja, mau dia babi hutan, mau dia babi kota ya sama. Nah, kemudian lagi Allah kasih tahu, kata Allah. Jadi ya begitu. Ayat 72-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Allah katakan segolongan dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Rasul, pada permulaan siang, dan ingkarlah pada akhirnya supaya mereka orang mukmin itu kembali kepada kekafiran. Jadi orang ahli kitab itu menginginkan bahwa sebetulnya orang-orang yang sudah mengikut Nabi Muhammad itu supaya mereka itu kafir lagi. Jadi tapi segolongan dari kitab, tidak semuanya. Jadi segolongan dari ahli kitab itu berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah kamu ini orang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad itu pada permulaan siang, ingkarilah pada malam hari. Jadi seolah kamu beriman, oh itu benar, tapi kamu malamnya kamu ingkari. Dia ngomong sama-sama mereka. 73-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'minu illa liman tabi'aka dinakum. Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah sesungguhnya petunjuk yang lurus diikuti oleh petunjuk Allah. Jadi petunjuk yang lurus itu orang yang ikuti petunjuk Allah. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kamu. Dan janganlah pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah sungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah juga dan kepada siapa yang Dia, dan Allah maha luas karunianya. Jadi mereka itu ngasih tahu jangan percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikuti agamamu. Jadi jangan, kalau ikut orang yang ikut Nabi Muhammad itu jangan percaya. Kalau mengikuti agama kamu boleh percaya. Dijawab oleh Allah, katakanlah hai Muhammad, sungguhnya petunjuk yang diikuti itu adalah petunjuk Allah, dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seorang seperti yang diberikan kepada kamu itu. Jangan kamu percaya orang yang ngomong kayak begitu, seolah-olah enggak diturunkan lagi ke Nabi Muhammad, hanya Nabi mereka aja, bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Jadi itu
Allah mengajari Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngomong kayak begitu, jangan percaya. Katakanlah sungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah juga ambil kepada siapa yang orang yang dia kehendaki. Nah, jadi ini cerita ahli kitab itu seperti itu. Makanya Allah katakan di ayat 74-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menunjukkan rahmatnya, kenabiannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah punya karunia yang sangat besar. Jadi mereka itu nggak percaya dengan Nabi Muhammad, percayanya kepada nabinya saja. Padahal Allah bilang nggak bisa begitu. Allah masih tetap turunkan, padahal di kitab mereka ada. Kitab mereka itu dijelaskan kayak di surat 61 ayat 6. Nabi Isa ngomong bahwa nanti setelah aku ini ada lagi Nabi namanya Ahmad atau Muhammad, diceritakan. Tapi mereka tidak mau menerima itu. Baik, 75-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaika wa minkum man in ta'manhu bidinar la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dhalika bi annahum qalu ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepada kamu. Dan di antara mereka itu ada juga orang yang jika kamu mempercayakan pada mereka 1 dinar, tidak dikembalikannya kepada kamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Ummi itu orang buta huruf. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Jadi memang ahli kitab itu sifatnya kayak begitu tuh. Bayangin coba, ahli kitab itu ada yang mengatakan, di antara, bukan semuanya, ada yang mempercayakan kalau dipinjamin harta yang banyak dikembaliin. Tapi kalau dia misalnya pinjam ya misalnya 100.000, 200.000, itu dia melupa-lupain aja itu. Kalau nggak kita tagih lagi baru dibalikin. Nah, dia menganggap bahwa ya kita sebagai muridnya dia, maka ya udahlah kamu ini orang atau apa-apa kok, aku ini ahli kitab. Jadi maka Allah bilang nggak bisa begitu, nggak boleh itu dusta itu. Kalau kamu pinjam, ya pinjam. Tapi kalau kamu bilang minta, kalau dia ikhlas ya boleh. Jadi Allah kasih tahu begitu. Ayat 76-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa. Ya kalau tadi dia minjam, kalau banyak ya dikembaliin, tapi kalau 100-200 lupa-lupain aja, ya nggak boleh begitu, nggak boleh itu. Ahli kitab Injil nggak boleh, ahli kitab Taurat nggak boleh, ahli kitab Quran apalagi. Nah, nggak boleh itu. Nah, ayat 77-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Allah katakan sungguhnya orang-orang yang menukar janjinya Allah. Jadi menukar janji Allah atau menjual ayat Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapatkan bahagian pahala di akhirat.
dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka di hari kiamat, dan tidak akan Allah melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka dengan azab yang perih. Bagaimana sih menjual dengan ayat dengan Allah sedikit yang kayak tadi, misalnya babi halal, tapi babi hutan. Nah itu kan menjual ayat Allah, dengan karena dia ingin lestarikan kesenangannya, dia menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah. Nggak boleh itu, padahal dia tahu itu. Nah itu nukar ayat Allah itu. Atau misalnya dia mengatakan lagi, oh alkohol itu halal selama tidak mabok. Mana ada ayatnya mengatakan halal itu, haram itu kalau kamu mabok, kalau kamu nggak mabok boleh. Itu mana ada, nggak ada itu. Nah begitu menjual ayat Allah namanya itu. Nah kemudian lagi ayat 78-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada golongan yang memutar-mutar lidahnya dengan membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacakannya itu dengan sebagian dari ahli kitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, iya, yang dibacanya itu di sisi Allah. Dia mengatakan demikian, padahal itu bukan. Padahal itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui. Jadi memang ahli kitab itu begitu. Dia membuat-buat mungkin ya bisa dengan bahasa Arab, dengan fasihnya, seolah-olah ini dari Allah. Dari Allah itu bisa dari Quran, tapi bisa dari Injil, padahal enggak. Jadi seperti itu. Makanya bagus kalau kita membaca langsung dari Qurannya ini, supaya kita juga tahu itu. Makanya di 79-nya Allah kasih tahu surat 379, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab Taurat, kitab Injil atau kitab Quran, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Masya Allah, na'udzubillah. Siriknya itu luar biasa yaitu, ya Allah. Nah, tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang robbani. Jadi semestinya jangan kita jemaahnya itu disuruh nyembah kita, hormat ke kita, bukan. Jadilah kita ini orang yang robbani. Arti robbani itu yang orang yang patuh, taat kepada Allah. Nah, itu dikatakan Allah, kamu itu suruh orang itu supaya dia robbani, bukan menjadi orang yang patuh kepada kamu, tapi menjadi orang yang selalu patuh kepada Allah. Nah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan disebab kamu tetap mempelajarinya. Ayat 80-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Bro, kita disuruh minta kepada malaikat, mintakan nabi, salah itu. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran
di waktu kamu sudah menganut Islam. Jadi suruh minta ke malaikat, suruh minta ke Nabi, salah. Ya bisa juga kan orang Islam dan sekarang mungkin di kampung minta sama malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini. Mintalah ke Nabi ini, salah. Yang benar, suruh dia minta sama Allah. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya, minta sama Allah. Nah itu yang benar. Kalau di lain pada Allah, kita udah janji sama Allah waktu sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ayat 81-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aqadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum litu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kita lihat lagi, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari Nabi. Allah mengambil perjanjian kepada para Nabi, semua Nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Jadi apa Nabi Isa, apa Nabi Musa, dari Allah dia, kamu tolong itu. Tolong. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi ada kewajiban dari nabi-nabi itu mengakui nabi-nabi dari Allah juga yang dikirim sebelumnya. Nah, barang siapa Allah katakan yang berpaling, Allah mengancam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berpaling sudah itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Nabi berpaling fasik, tidak mungkin kalau para nabi. Cuman pengikut nabinya bisa ya enggak terima nabi ini. Kayak kita orang Islam, terima Nabi Muhammad, terima Nabi Isa, terima Nabi Musa, terima Nabi Ibrahim. Nggak boleh kita hanya percaya Nabi Muhammad, kita nggak percaya Nabi Isa, nggak boleh. Kita nggak percaya Nabi Musa, nggak boleh. Nggak boleh, itu haram, itu harus kita percaya itu. Nah, cuman coba lihat orang mereka kan nggak percaya Nabi Muhammad. Orang Yahudi nggak percaya sama Nabi Isa, Nabi Muhammad. Orang Nasrani nggak percaya sama Nabi Muhammad. Jadi salah itu. Makanya 83-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi dengan sukarela maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi kalau mereka nyari lagi agama yang lain, apa di luar agama yang Allah berikan ini, Allah bilang yang semuanya yang ada di langit dan di bumi ini, suka tak suka dia patuh tunduk kepada Allah. Kamu nyari agama apa lagi, kata Allah. Maka Allah kasih tahu di ayat 84-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun.
Nah, katakanlah Muhammad, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, turunkan kepada Ismail, Ishak, Yakub, dan juga anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi-nabi dari Tuhan, dari Allah. Kami tidak membeda-bedakan seorang di antara mereka, hanya kepada Allah lah kami menyerahkan diri. Jadi seluruh nabi itu disuruh percaya kepada nabi-nabi sebelumnya, masuk Ismail, Ibrahim, Ishak, Yakub, dan anak keturunannya Musa, Isa. Jadi semua mereka itu adalah utusan Allah semua ke dunia ini. Nah, barang siapa yang masih mencari agama di luar agama Islam, Allah kasih tahu ayat 85-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, sekali-kali tidak akan diterima, dan di akhirat nanti dia menjadi orang yang rugi. Jadi orang mencari agama di luar agama Islam tidak akan diterima, dan dia menjadi orang yang rugi. Makanya Allah katakan di ayat 86-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah kasih tahu, Allah katakan bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Dulunya dia itu beriman terus kafir, gimana Allah menunjukin? Nggak mungkin. Serta mereka telah mengakui bahwa Rasul Muhammad benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak akan menunjuki orang-orang zalim. Jadi orang beriman jadi kafir, orang beriman jadi murtad. Malah Allah katakan orang yang kayak begitu itu, Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Allah kata mereka itu balasannya apa? Laknat Allah dan laknat malaikat, laknat manusia semuanya. Jadi orang-orang yang murtad itu dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat manusia seluruhnya, insyaallah, dan kekal dalam neraka, tidak dapat keringan bagi mereka, dan juga mereka tidak akan diberi tangguh. Nah, kecuali Allah baik, maha baik benar Allah itu. Kecuali ayat 89-nya, illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu, kemudian dia berbuat baik, Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi kalau orang tobat, tetap aja ada ampunan dari Allah itu. Nah, kecuali kalau dia misalnya kafir, iman lagi, kafir lagi, iman lagi, nah itu nggak akan bakal. Ayat 90-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma isdadu kufra lan tuqabbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Orang-orang yang kafir setelah iman awalnya kafir, kemudian tambah kekafirannya, meninggal, tidak akan diterima tobat mereka. Mereka itu orang-orang yang sesat. Kemudian lagi Allah katakan di ayatnya 91-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguhnya orang-orang yang kafir mati dalam kekafiran itu tidak akan diterima seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia ingin menembusnya itu. Mereka itulah azab yang perih, mereka tidak dapat pertolongan. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, makanya hidup kita di dunia ini, kalau dia sehidup di dunia ini, Allah nggak minta emas sepenuh bumi kok. Allah nggak minta rezeki kita yang banyak, tapi Allah katakan kebaikan itu tidak akan sampai sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu.
ayat 92-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Tidak akan diterima Allah tak kebaikan apapun juga yang kamu lakukan sebelum menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka itu. Jadi orang sudah sholat baik, ibadat baik, haji, umroh, kalau dia belum infak nggak diterima kata Allah. Allah mengetahui segala sesuatunya itu. Ini kepada buat kita semua pelajaran ini. Jadi orangnya sholatnya baik, ibadatnya baik, tapi kalau dia belum menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka, belum diterima oleh Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kita ngaji pada malam ini, ngaji pada siang ini, kepada ibu-ibu yang mengikutinya atau bapak-bapak yang mendengarkannya, kajian kami ini, mudah-mudahan berkah karena kajian Ramadan dari surat Al-Imran ayat 53 sampai 92. Semoga bermanfaat dan kita semua diampuni dosa-dosanya, kita dijauhkan dari terserang COVID-19 dan anak cucu keturunan kita sehat walafiat, anak cucu mantu kita undangnya sakinah mawaddah rahmah selamat dunia akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.